Biarlah ini menjadi kerinduan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Yesus, kemuliaan pulihkan hatiku. Mari kita akan pujian ini bersama-sama.
Segala kebutuhan kita, Dia Allah menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Jangan takut, dekat dengan Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang kita inginkan, ya, apa yang kita minta di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Oleh karena itu, Dia Allah yang berjanji tidak akan pernah Dia lalai untuk menggenapi setiap janjinya. Karena janjinya seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Akan cintanya seperti sungai yang mengalir, yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kita.
Pagi hari ini adalah suatu kesempatan yang sungguh indah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berkumpul di dalam rumah Tuhan, memuji dan meninggikan nama-Nya. Dan pagi hari ini kita akan melihat sini bagaimana judul tema yang ingin saya sampaikan dalam firman Tuhan, yaitu dengan judul mengasihi Allah, mengasihi Allah. Ya, kalau Allah menghendaki ciptaannya yang Dia ciptakan, ya, Dia menginginkan. Kalau minggu lalu saya sampaikan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan, ya, kita dikehendaki Allah untuk melakukan hal yang Allah perintahkan. Salah satunya yaitu mengasihi Allah. Dan tentunya tidak asing bagi kita bagaimana kita sebagai ciptaannya. Kita jangan lupa maksud Tuhan menciptakan kita adalah memuliakan nama Tuhan. Dan untuk memuliakan nama Tuhan, tentunya kita harus mengasihi Allah. Ya, karena tujuan penciptaan Allah pada manusia, ya, kembali Dia menginginkan, Allah menginginkan agar ciptaan memuliakan nama dan mengasihi. Tapi sebagian orang lupa. Terkadang ketika begitu Allah menciptakan manusia,
manusia yang seharusnya ingat tujuan penciptaan, ya. Tapi manusia penuh dengan kekurangan, ya, melupakan tujuan penciptaan. Hal ini inilah perundangan kita di pagi hari, bahwa kita harus memiliki sifat mengasihi Allah. Ya, kita melihat sini bagaimana di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai 5 dikatakan, ya, sebagai sema atau sebagai doa, bagaimana bangsa Israel yang menyatakan deklarasinya mengakui Allah Yahweh, Allah Yehova sebagai Allah yang esa, sebagai Allah yang layak disembah dan layak ditinggikan, dimuliakan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan kita, kekuatanmu. Ya, inilah bagaimana bangsa Israel menyatakan ungkapan bagaimana mengakui dengan iman, ya, bagaimana Allah Yahweh, Allah satu-satunya yang layak disembah itu haruslah disembah, dimuliakan. Dan di dalam perjanjian baru juga Yesus menyampaikan bagaimana jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, tentunya Yesus tidak menjawab bahwa hukum Taurat adalah hukum yang utama, tetapi Yesus menyatakan bahwa hukum yang pertama, hukum yang terutama adalah hukum yang pertama, yaitu hal mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Ya, inilah bagaimana pentingnya bahwa kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen mempunyai fondasi yang kuat untuk mengasihi Allah kita. Ya, bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang menciptakan kita harus kembali kepada-Nya. Oleh sebab itu kita belajar bagaimana ketika kita mengasihi Allah, kita harus mengetahui, ya, kita melihat di sini bagaimana mengasihi Allah dengan segenap roh, tubuh dan jiwa. Ya, hal yang pertama yang ingin saya sampaikan yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati. Ya, tentunya kita sebagai manusia yang dikatakan sebagai trikotomi, yaitu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, kita sebagai ciptaan Allah yang diciptakan Tuhan, ya, kita dengan roh kita menyembah dia. Ya. Jadi penyembahan itu di dalam roh, Bapak Ibu, bukan di dalam pikiran, ya, atau otak kita. Sekali lagi, penyembahan itu di dalam roh, ya, dimulai dengan roh. Ya, ketika tadi Bapak Ibu menyembah Tuhan di dalam roh, ya, terkonek, ya, dengan Tuhan, ya, merasakan kehadiran Tuhan, ya. Tapi sebagian mungkin tidak merasakannya, ya, karena rohnya masih ada membelenggu atau ada beban yang tidak membuat, ya, masuk dalam dimensinya Allah. Ya. Minggu lalu saya sampaikan bahwa untuk memasuki dimensinya Allah kita harus masuk dengan ucap syukur salah satu. Ya. Jadi ketika kita membuka internet, ya, tentunya akan masuk dunia internet ke sana kemari, bisa kita surfing, telusuri, ya. Demikian juga ketika Allah mempunyai dimensi Allah sendiri, ya, kita harus bisa, ya, masuk terkoneksi dengan baik. Tapi penghalang-penghalang itu membuat sebagian orang tidak bisa masuk, ya, mungkin telah, ya, mungkin kesusahan untuk masuk dalam dimensinya Allah, sehingga karena belenggu beban masih mengikatnya sehingga tidak bisa lepas, ya, ketika menyembah Tuhan, ya, mungkin hanya tepuk tangan asal-asal, ya, atau mungkin pikiran masih ke sana kemari, ingat di rumah, ingat nanti pulang gereja mau kemana, ya,
terkoneksi dengan Allah. Hal inilah yang kita harus sadari, Bapak Ibu. Bagaimana ketika kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dan bagaimana penyembahan itu dimulai dari roh. Ya. Jadi ketika penyembahan itu muncul dari hati kita, ya, roh kita, ya, roh kita akan dapat kita bersekutu kepada Tuhan. Roh kita akan membantu kita, ya, memuja Tuhan, menyembah Tuhan, menyanjungkan nama Tuhan, memuliakan Tuhan. Dengan roh inilah kita bisa menyembah nama. Dan ketika di dalam hati kita, ya masih belum dibersihkan, ya, kita melihat sini bagaimana roh adalah tempat penyembahan, ya. Sekali lagi, roh adalah tempat penyembahan. Kita harus membereskan hati kita, ya. Dalam manusia terdiri dari kekuatan, akal, budi, dan jiwa dan hati. Ya, ini berdasarkan Lukas pasal 10 ayat 27. Bagaimana sebagian orang masih ada beban, sebagian ada belenggu yang mengikat, yang dikuasai oleh iblisnya. Jadi hatinya berantakan, isinya akan kepahitan. Ada kekecewaan, kemarahan, ya, iri hati, atau mungkin segala hal yang menghambat sehingga hatinya tidak bersih. Roh Kudus, kalau kita meminta kekuatan Roh Kudus untuk membersihkan akar-akar kepahitan ini, Tuhan akan membersihkan kita. Memang tidak instan, pelan, ya, lambat atau cepat, ya, Tuhan akan membersihkan. Hal inilah bagaimana ketika kita menyembah Tuhan, ya, hingga ketika Roh Kudus masuk, ya, di dalam hati, bagian yang terdalam di dalam manusia, ya, dia akan masuk, ya. Melalui kekuatan kita, hal budi kita dikuasai, jiwa kita dikuasai oleh Roh Kudus, hati kita dikuasai Roh Kudus. Ya, akhir-akhir ini kita mungkin selalu mendengar berita orang jenderal, ya, meskipun orang Kristen tapi sangat mengecewakan, ya. Tentunya ada sesuatu, ya, di dalam hatinya, jiwanya, akal budinya, yang seharusnya sebagai anak Tuhan, orang Kristen menjadi teladan, ya, yang seharusnya diberi kesempatan Tuhan untuk posisi tertinggi, ya, sama seperti Yusuf dipergunakan dengan baik. Kesempatan itu ternyata, ya, karena dikuasai oleh iblis, ya, kekuatan akal budi jiwa hatinya langsung sekejap dikuasai iblis, tindakannya, ya, sangat fatal. Dan tentunya kita berdoa, ya, Tuhan izinkan terjadi lebih baik, Tuhan permalukan selagi masa masih ada di bumi ini, daripada nanti dia tidak ketahuan, ya, atau di penjara, ya, dia tidak bertobat, ya. Jadi kesempatan untuk masuk dalam kerajaan surga tidak ada. Oleh sebab itu, ya, mungkin ini sebagai jalan untuk dia bertobat, jika dia melakukan, ya, sadar bijak, sehingga hal inilah dia akan mendapatkan kesempatan untuk masuk dalam kekekalan hati di surga. Ya, sekali lagi, hati kita sebagai orang percaya kita bereskan dari segala akar kepahitan, ya, kekecewaan, ya, amarah, dendam, sehingga kita tidak bebas memuji menyembah Dia, ya. Ya, yang lainnya sudah fokus menyembah, tetapi mungkin karena hatinya belum beres, ya, akhirnya tidak merasakan apa-apa, atau mungkin tidak fokus menyembah, ya, sehingga tidak terkoneksi dengan dimensinya Allah. Kali lagi kita harus bebaskan hati kita dari segala beban, dari segala belenggu yang membuat kita tidak terhubung dengan Allah. Jadi apabila Bapak Ibu masih menyimpan akar kepahitan, ya, tentunya ini akan mengganggu, ya. Sebagian orang mungkin akan kelihatan dengan cara bicaranya saja, mungkin akan kelihatan orang tersebut menyimpan akar kepahitan, ya.
mungkin dengan kata-kata kasar ya, bahasa-bahasa binatang, berburu binatang ya, berarti ada sesuatu yang salah. Ya, dalam Roma dikatakan mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Ya, sehingga hal inilah yang harus disadari sebagai orang percaya, kita harus bebaskan. Kita minta kekuatan Roh Kudus mensucikan kita, mengkuduskan kita, sehingga hidup hati kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kita tidak sama seperti orang dunia yang ada di luar, karena kita bersyukur kita adalah orang-orang pilihan. Ya. Jadi Allah mengizinkan orang yang pilihan masuk dalam kerajaan surga itu adalah ya minoritas, bukan mayoritas yang masuk surga. Makanya di dalam kitab Wahyu dikatakan ya, orang yang masuk dalam buku kehidupan itu hanya satu kali. Jadi di Wahyu dikatakan ada kitab-kitab yang pasti banyak. Ya. Itu orang yang tidak masuk sebagai anak-anak pilihan Allah. Ya, jadi kitabnya banyak. Nama mereka mayoritas banyak. Tapi dalam kitab kehidupan yang satu ini akan masuk nama-nama kita. Oleh sebab itu pergunakan hidup kita sekali lagi di waktu kesempatan di bumi. Ketika kita mengkuduskan hari Sabat, kita fokus untuk menyembah Dia, ya Raja di atas segala raja yang sudah menciptakan kita. Kita sadar tanpa Allah kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Allah kita tidak ada arti. Hal inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa kita harus tetap terus mengingat akan tujuan penciptaan Allah, akan penciptaan kita. Ya, kita melihat bagaimana ketika kita dikuasai oleh Roh Kudus, ya, hati kita dimurnikan, dikuduskan, disucikan, hati dan roh kita akan bebas terkoneksi dengan Allah. Inilah yang kita perlu renungkan, Bapak Ibu. Dan sekali lagi kita melihat bagaimana di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Ketika kita menyembah Dia, roh kita bertemu dengan roh Allah. Ya. Jadi roh bertemu dengan roh. Jadi pentingnya penyembahan kita kepada Allah, ya, akan dikatakan kita akan mirip sama seperti Allah. Memang tidak instan, tapi kita akan mengalami progresnya. Kita akan mempunyai sifat serupa dengan Allah. Ya. Karakter ilahi akan kita miliki. Ya, memang dulu-dulunya mungkin kita jauh dari Tuhan, ya, jauh dari sifat-sifat Allah. Tetapi lama, cepat atau lambat kita akan diubahkan Tuhan. Ya. Jadi kita bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita, ya, datang ke rumah Tuhan di saat pandemi. Kita sadari bagaimana gonjang-gonjang terjadi di dunia ini bukan semakin baik, tetapi keadaan yang tidak pasti. Oleh sebab itu, ketika kita menyembah Dia, ya, kekuatan Allah akan menyertai kita. Ya, meskipun situasi dunia ini tidak pasti, tetapi karena kita rajin menyembah Tuhan, rajin doa, rajin saat teduh, ya, rajin datang beribadah, ya, kekuatan mengalir dari Allah kepada orang percaya. Dan inilah yang menjadi perenungan kita, bagaimana sekali lagi ketika kita sering terkoneksi dengan Tuhan, ya, dan menginginkan kita memiliki sifat-sifat sama seperti Allah. Ya, 10 tahun mengikuti Tuhan, 20 tahun mengikuti Tuhan, 30 tahun mengikuti Tuhan, tapi kalau karakter kita tidak baik, ya, berarti ada yang something wrong. Oleh sebab itu hanya Bapak Ibu yang tahu kendala apa, beban apa, lugu apa yang menjadi penghalang untuk tidak bebas terhubung dengan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Yesus ketika dicobai di padang gurun,
Ya, di dalam Matius pasal 4 ayat 9 dikatakan, iblis berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya, inilah bagaimana Yesus dicobai di padang gurun. Ya, iblis berusaha menawarkan dengan segala isi dunia ini kepada Yesus, tetapi Yesus dia tetap berpegang teguh menolak tawaran iblis. Apabila Yesus menerima tawaran iblis, tentunya Yesus menyembah pada iblis. Hal inilah manusia, Yesus datang Bapak Ibu untuk kembali mengingatkan tujuan penciptaan Allah kepada umatnya, dan melalui Yesuslah hubungan dengan Allah ada mediasi sehingga menjadi perantara dipulihkan hubungan. Sehingga apabila Yesus menyembah kepada setan, tentunya banyak manusia yang tentunya akan masuk dalam kebinasaan, masuk neraka. Hal inilah bagaimana Yesus tahu akan kehendak Allah Bapa di surga, bahwa dia berpegang teguh bagaimana meskipun banyak tawaran iblis yang mengganggu, tetapi Yesus tetap kuat, tidak tergoyahkan. Sebagai orang percaya mungkin banyak godaan ketika ingin mengasihi Allah, iblis berusaha menawarkan kalau zaman dulu berhala-berhala kuno, patung-patung, pohon-pohon, tetapi berhala-berhala modern saat ini dengan adanya kesibukan, Bapak Ibu mempergunakan HP Android, tidak fokus menyembah Tuhan, atau main HP, sedangkan ini bukan bentuk penyembahan, Bapak Ibu. Jadi kita belajar merenungkan bagaimana apabila kita fokus ke rumah Tuhan, kita fokus benar-benar menyembah Tuhan. Inilah bagaimana iblis akan berusaha menawarkan berhala-berhala tersebut. Berhala kesibukan dengan pekerjaan yang seharusnya menguduskan hari Sabat, tetapi Bapak Ibu lupa. Hal inilah kita harus ingat bagaimana tujuan Allah menciptakan kita bukan sembarangan. Tuhan menciptakan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam kerajaan surga kita akan diletakkan, sama seperti di Alkitab dikatakan kita ini sebagai perabot-perabot yang mulia, ditempatkan di bait Allah. Tentunya di surga nanti kita menjadi perabot-perabotnya Allah yang ditempatkan di rumah Allah nanti di surga untuk tujuan mulia. Inilah perenungan kita sadar Bapak Ibu, bagaimana ketika kita mengasihi Allah, kita minta kekuatan Roh Kudus untuk kita memampukan kita untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Hal yang kedua yaitu mengasihi Allah dengan segala jiwa. Tentunya kita sadari bagaimana di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak. Dan di dalam pikiran, perasaan, kehendak ini menjadi satu, sehingga tidak terpisahkan. Hal inilah bagaimana kita inginkan Allah, tentunya di dalam pikiran yang bisa mengendalikan kita untuk berbuat sesuatu, sehingga kita ingat bagaimana dikatakan pikiran adalah area medan perang, dan di dalam pikiran ini yang harus kita mengendalikan, mengontrol, dan kita belajar selalu tentang firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, Bapak Ibu, ketika kita menguasai pikiran kita dengan pikiran Kristus, yaitu melalui firman, kita akan menghasilkan hal yang baik. Jadi sekali lagi, kalau kita diminta mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, berarti kita harus memikirkan juga semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua
yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ya, kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dikatakan juga, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi saat menyembah, tentunya pikiran kita tertuju kepada Sang Pencipta. Ya, kalau agama lain bisa fokus ya menyembah Tuhan, pikirannya tertuju. Mengapa kita dikatakan sebagai anak-anak raja, kita menyembah Dia terganggu fokus kita, ya. Atau masih ada beban belenggu sehingga tidak membuat kita fokus untuk menyembah Allah kita. Kita belajar bagaimana sekali lagi dalam kehidupan kita juga kita tetap meminta Roh Kudus mengendalikan pikiran kita. Dan kadang mungkin dengan situasi saat ini, sebagian orang percaya mungkin khawatir ya, pikiran akan mungkin mulai ketakutan atau perasaan bimbang, cemas. Ya. Jadi kita minta kekuatan Roh Kudus untuk pikiran kita menguasai pikiran kita. Ya. Apabila misalkan seseorang hendak membuka usaha barunya, kalau pikirannya dikuasai oleh Roh Kudus, pikiran Kristus menguasai kita, ya mungkin akan memiliki sifat optimis ya. Tidak takut banyak pesaing, tidak takut ya nanti pembelinya ada atau tidak ada. Ya. Kalau pikirannya dikuasai roh ketakutan, roh kekhawatiran, ya sehingga dalam membuka usaha baru akhirnya ya mulai khawatir nanti pembelinya siapa, ya mulai khawatir nanti tidak laku, atau mulai khawatir nanti ya akan kesulitan ABCD ya. Hal inilah bagaimana kita belajar ya. Sebagai orang percaya juga kita mempunyai pikiran Kristus ya. Ketika keadaan pandemi saat ini ya, kita di bawah masuk ke padang gurun ya, membuat banyak orang percaya ya mulai khawatir ya, akan masa depan, khawatir untuk membiayai ya pendidikan anak-anaknya, khawatir untuk makan, khawatir untuk bayar listrik dan bayar gas dan lain sebagainya ya, karena pikirannya tidak dikuasai oleh Kristus ya. Jadi inilah bagaimana iblis menyerang pikiran orang-orang percaya, sehingga apabila kita sebagai orang percaya tidak menyadari, apabila pikiran kita tidak dikuasai oleh Kristus, maka sebagai medan perang kita mendapatkan kekalahan yang dalam. Inilah bagaimana permohonan kita sekali lagi, pikiran kita harus balik. Kita melihat jangan seperti orang dunia. Ya, kesudahan mereka ialah kebinasan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Ya, inilah orang dunia. Tapi sebagai orang percaya, sekali lagi kita harus memikirkan ya, bahwa dunia ini hanya tempat transit, teman sementara. Dan kita adalah warga kerajaan surga ya, sebagai citizennya kerajaan surga. Jadi jangan berpikir bagai dunia ini tempat yang akan membuat kita bahagia ya, dan sejahtera terus ya. Tapi kita harus memikirkan kekekalan nanti di surga ya. Jadi selama hidup sekali lagi kita belajar bagaimana pikiran kita harus dikendalikan oleh Roh Kudus ya. Jadi kita hilangkan pikiran yang tidak benar, pikiran yang tidak mulia, pikiran yang tidak adil, pikiran yang tidak kudus atau suci, pikiran yang tidak manis, pikiran yang tidak sedap didengar ya, pikiran yang tidak ada kebajikan ya. Sekali lagi, buangkanlah semuanya. Dan inilah kehendak Tuhan, bagaimana ketika pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita melalui jiwa kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran akan berkaitan. Ya,
yang kedua. Dan poin yang terakhir yaitu mengasihi Allah dengan segenap kekuatan. Ya. Kita melihat bagaimana mengasihi Allah dengan segenap kekuatan kita, yaitu mengasihi Allah juga dengan kemampuan kita. Dan bisa berarti mengasihi Allah dengan tubuh kita, ya, tubuh jasmani ini. Ya. Jadi di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, ketika hari ini Bapak Ibu menguduskan hari Sabat, datang ke rumah Tuhan, mempersembahkan tubuh. Ya. Jadi dengan mulut kita menyanyikan lagu-lagu penyembahan, ya, sebagai ungkapan menyembah kepada Allah. Melalui tangan kita yang kita bertepuk tangan, bagi kita yang memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Ya, inilah bagaimana tubuh kita dipergunakan. Hadir ke rumah Tuhan, kepada Allah, ya, tubuh kita dipergunakan dan pikiran kita dikendalikan oleh Roh Kudus, dan telinga kita mendengar firman Tuhan, beneran firman Tuhan. Ya, jadi inilah mempersembahkan tubuh. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, dengan tubuh kita pergunakan untuk Tuhan. Ya. Dengan talenta yang Tuhan berikan juga kita bisa memuliakan nama Tuhan. Ya. Dan Tuhan sudah percayakan kepada kita. Sekali lagi kita pergunakan kembali kepada Tuhan, karena kita sebagai ciptaan, kita sadar bagaimana Tuhan sudah memberikan talenta pada kita. Kita harus memuliakan Sang Pencipta kita. Inilah bagaimana dengan tubuh kita belajar bagaimana, sama seperti Maria, Bapak Ibu. Maria, ya, mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Ya, tidak seperti Marta yang sibuk melayani di dapur atau mempersiapkan secara, ya, jasmani, tapi Maria mendengar Tuhan Yesus, ya, matanya dipergunakan untuk melihat Tuhan Yesus, ya. Bagaimana Maria, ya, artinya mengasihi dengan segenap kekuatan, dengan segenap tubuh dipersembahkan kepada Tuhan. Sekali lagi, ketika kita datang ke rumah Tuhan, ya, pergunakan semuanya untuk Tuhan. Ya. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, pergunakan, ya, tangan kita, mata kita, dengan mulut kita, ya, kita menyembah Dia. Ya. Oleh sebab itu, inilah sekali lagi kita sebagai orang percaya, kita tetap mengasihi Allah dengan segenap roh kita, dengan segenap tubuh kita, dengan segenap kekuatan kita, ya, dengan segenap jiwa kita. Kita memuliakan Tuhan. Ya, kita ingat sekali lagi tujuan Allah menciptakan kita, Allah menghendaki kita untuk kita kembali menyembah. Ya, ya. Allah itu cemburu, Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu lebih fokus pada berhala-berhala modern tadi, ya, maka Allah bisa, ya, memberikan peringatan pada Bapak Ibu saudara sekalian. Inilah perenungan kita di pagi hari. Sekali lagi kita tetap mengasihi Allah dengan segenap hati, yaitu roh kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap tubuh kita, atau dengan segenap kekuatan kita. Biarlah benar firman Tuhan, biarlah menjadi berkat kita di pagi hari. Tetaplah mengasihi Allah selama hidup kita di bumi ini. Saya mengundang para pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Ku Persembahkan Tubuh. Tuhan, kita bangun berdiri.
Ajar kami mengasihi Allah dengan segenap jiwa, dan ajarkan kami mengasihi Allah dengan segenap kekuatan kami. Menggerakkan seluruh sedang jemaat-Mu pada hari Tuhan. Mampukan kami untuk kami tetap mengasihi. Mampukan kami untuk memiliki pikiran Kristus seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati seluruh sedang jemaat, sempurnakan firman-Mu Tuhan, biar kekuatan kami bersama kebenaran firman-Mu langkah depan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Persilakan duduk Bapak Ibu. Saya mengundang para petugas untuk maju ke depan. Ya. Sesuai kebenaran firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus yang sudah memimpin acara ibadah dari awal sampai akhir Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh sedang jemaat-Mu Tuhan, biarlah
Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan seluruh setiap jemaat Tuhan. Dan segala pergumulan masalah yang dihadapi Tuhan, biarlah Tuhan Kau akan campur tangan, Kau akan memberikan terobosan, dan Tuhan akan membukakan pintu solusi bagi seluruh setiap jemaat, hingga kebaikan Tuhan akan dirasakan oleh seluruh setiap jemaat Tuhan. Juga hamba-Mu berdoa Tuhan, pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan iman percaya kepada Engkau Tuhan, tetap Tuhan pelihara dan mereka yang saat ini sedang mengalami kelemahan jasmani tubuh Tuhan. Engkau Jehovah Rafa yang menyembuhkan, Engkau jamah Tuhan, bilur-bilur-Mu Tuhan akan menyembuhkan Tuhan. Mereka yang tertutup jalan Tuhan, bukakan jalan Tuhan. Mereka yang sedang mengalami kelemahan, Tuhan kuatkan Tuhan. Tuhan juga memberikan penghibur kepada mereka yang bersusah hati Tuhan. Dan sekali lagi berkati mata pencarian seluruh setiap jemaat Tuhan. Nyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu menyertai pekerjaan mereka. Berkati juga rumah tangga dan studi seluruh setiap jemaat Tuhan. Biar terus Kau nyatakan kebaikan Tuhan dan kehidupan seluruh setiap jemaat Tuhan. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pagi hari Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan selalu menyertai Tuhan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Juga kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa untuk para pemimpin bangsa Tuhan, baik yang di atas maupun di bawah Tuhan. Biarlah mereka diberikan roh takut akan Tuhan, memberikan hati yang memimpin mereka untuk selalu dalam pimpinan Tuhan, sehingga seluruh rakyat Indonesia merasakan kebaikan apa yang mereka pimpin Tuhan nyata dan jadi kebaikan bagi kami semua Tuhan. Berkati gereja di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan sertai Tuhan, jadikan terang bagi kota kami, dan jadikan kami saksi-Mu Tuhan. Dan Tuhan akan sertai kami dalam perjalanan pulang Tuhan, baik yang jauh maupun yang dekat. Malaikat Tuhan akan menyertai kami dan tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat, dan pertemuan kami minggu depan. Kami sama-sama kembali beribadah datang ke rumah Tuhan. Ya, kita akan arahkan kita untuk meminta berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus akan menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.